Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisyu, kita balik lagi di Ngobrol Yuk. Ngobrol bareng Ayu. Kisyu, kali ini Masya Allah udah kayak ketiban bulan ini. Kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ya Allah, rajanya Raja Dangdut, yaitu Pak Haji Rhoma Irama. Pak Haji, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Haji, makasih banyak ya udah mau mampir di channel Ayu Kisyu TV. Ya Allah, Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang banget udah kayak ngimpi nih kita kedatangan Pak Ayu. Ini maaf ya Pak Haji kalau Ayu agak-agak grogi nanyanya mau ngobrol apa. Pak Haji nggak galak kan ya? Kadang-kadang. Ya Allah, kadang-kadang lagi. Ya salam pakai kadang-kadang. Pak Haji, Ayu mau nanya-nanya nih. Kalau Pak Haji mau jawab ya alhamdulillah. Kalau nggak mau jawab ya mohon dijawab karena kan ini YouTube. Pak Haji sampai sekarang nih masih suka nyiptain lagu nggak sih Pak Haji? Masih Pak Haji? Masih bikin sendiri gitu Pak Haji, nulis-nulis gitu? Iya masih. Oh, terus ada nggak Pak Haji lagu yang Pak Haji udah bikin tapi belum sempet gitu Pak Haji rilisin gitu? Ada. Banyak gitu Pak Haji? Ya beberapa lah. Pak Haji berarti kalau bikin lagu itu sedapatnya Pak Haji apa memang sebuah kewajiban, keharusan gitu maksudnya? Itu kan lagu itu inspirasi, ilham. Inspirasi itu muncul berbagai macam hal ya. Ada bersifat true story yang kita alami sendiri. Iya, betul. Kita mau tuangkan, kita mau sampaikan ya. Kemudian ada yang imajinasi, kita menghayalkan sesuatu. Ada yang kisah orang lain, kita tuangkan di dalam lirik gitu. Betul. Makanya ada tema percintaan, tema sosial, bahkan politik ya. Betul. Nah itu putus cinta ya Pak Haji. Ya percintaan. Ada sosial, kalau sosial misalnya judi, lagu merah. Iya Pak Haji, iya. Ada juga lagu dakwah seperti itu. Dakwah, politik kayak tadi gitu ya Pak Haji. Itu Pak Haji biasanya kalau kayak gitu dapat ilhamnya tuh tiba-tiba apa emang diniatin aja gitu bikin? Inspirasi itu dia muncul bukan dicari. Oh, muncul dengan sendirinya ya, gitu. Ketika dia muncul kita tangkap, bukan pakai tangan bukan. Bercanda aja lagi tangkap pakai tangan. Tangkap, kemudian kita tuangkan dalam lirik dan musik seperti itu. Tapi kalau misalnya penyanyi tuh wajib nggak sih Pak Haji bisa nyiptain lagu sebenarnya? Enggak kan? Penyanyi tidak harus menciptakan lagu. Ketika pencipta tidak harus bisa nyanyi gitu kan. Oh iya juga ya. Benar, penyanyi tidak harus menciptakan lagu. Pencipta tidak harus menyanyi. Pak Haji bisa ya Pak Haji. Pak Haji, kalau Pak Haji ngeliat nih dangdut nih sekarang tuh gimana sih menurut Pak Haji? Dalam perjalanannya dangdut itu ya mendapat pengaruh ya influence dari musik-musik dunia kan. Sebagaimana kita lihat sekarang macam-macam yang namanya bentuk musik dangdut itu. Cuman yang pasti selama ada sense of dangdut, rasa dangdutnya itu ya disebut dangdut. Dangdut gitu. Entah mau dibikin jazz, pop dan sebagainya, tapi sense of dangdutnya itu terasa. Seperti contoh, saya pernah bikin lagu nggak pakai gendang, nggak pakai drum. Tahu nggak lagu apa judulnya saja lupa? Tiada sama daun miskin yang kaya berbeda-beda ya. Itu nggak ada gendangnya, nggak ada apa, jadi nggak selalu identik juga dengan gendang itu sendiri. Oh berarti itu sebenarnya dangdut itu Pak Haji nggak mesti ada gendang, nggak mesti. Iya, tapi pada dasarnya dangdut itu kan muncul dari suara gendang itu sendiri. Dangdut suara gendang. Ya Allah enaknya. Ditabu berulang-ulang kan gitu. Dangdut tata tata, dangdut tata tata gitu ya. Ya Allah Pak
Pak Haji, dulu nih ya saya punya cerita ya Pak Haji. Dulu waktu saya masih awal-awal nyanyi gitu ya Pak Haji, saya pernah ketemu sama Pak Haji. Oh ya? Iya Pak Haji, beneran deh. Terus ibu saya tuh sampai ngejar-ngejar nyolek Pak Haji. Oh ya? Iya beneran Pak Haji, ini beneran. Di mana? Ya Allah udah lama banget, saya masih awal masuk SMP kayaknya. Saya juga udah mulai nyanyi Pak Haji, tapi belum punya album ya Pak Haji. Jadi waktu itu kayak Ibu ngejar-ngejar saya waktu itu? Iya, karena Bapak nggak marah, Bapak? bukan masalah ngejar-ngejar Pak Haji, bukan. Lucu aja lagi. Tapi ini bener Kisio, jadi sampai sekarang masih saya ingat. Sengaja kita mau cerita ini pas lagi begini biar Pak Haji gimana gitu apa ekspresinya, karena dulu Pak Haji tuh lagi dikerumunin banyak orang kan, banyak fans Pak Haji. Terus ibu pengen banget saya sama ibu tuh foto sama Pak Haji waktu itu. Dulu kita sempat foto nggak sih Bu? Enggak ya Bu ya, karena Pak Haji udah keburu jalan gitu. Dan ternyata sekarang bisa ngundang di acara YouTube kita tuh, aduh rasa-rasanya, aduh. Pak Haji tahu nggak sih, saya nih ngobrol sama Pak Haji beneran dah, hati saya dari datang sampai sekarang gitu Pak Haji. Sama saya juga. Ya Pak Haji bisa aja, Pak Haji mah begitu mulu bercandanya. Ya bener Pak Haji. Orang mati saya. Pak Haji, tapi Pak Haji sebagai raja dangdut gitu Pak Haji, ngelihat kayak penyanyi-penyanyi dangdut muda gitu kayak saya gitu, kayak yang lain itu, menurut Pak Haji gimana sih? Saya bangga kenapa? Karena dangdut ini terus berkembang, terus eksis. Betul. Nah, bahwa sebagaimana di PAMDI, kamu belum masuk PAMDI ya? Anggota PAMDI bukan kamu? Belum Pak Haji. Nah, harus. PAMDI ini, Persatuan Artis Musik dan Indonesia, itu punya idealisme untuk memagari budaya Indonesia, jadi penetrasi kultural yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki. Makanya tagline daripada PAMDI, bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Nah, jadi bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Kenapa? Karena saya kan punya itu tuh moto, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Musik itu bukan sekedar untuk menghibur, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada manusia. Karena the power of music itu bisa merubah karakter orang, bisa membentuk akhlak orang, karakter orang. Makanya di sini dia punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Musik ini bisa bikin orang baik jadi nggak baik, bisa bikin orang nggak baik jadi baik. Nah, tapi secara umum musik itu fun, untuk menghibur. Dalam tataran menghibur saja itu sesuatu yang sangat baik. Itu sudah satu pahala gitu ya Pak Haji. Kalau dibilang apalagi kalau orang menghibur orang itu suatu muamalah yang baik. Daripada nyusahin orang. Bener. Nih Pak Haji kayak begini-gini nyusahin orang aja kerjanya tim saya. Pak Haji, kan saya penyanyi nih, saya pengen tahu gitu, maksudnya mumpung lagi ada Pak Haji gitu, sebagai penyanyi itu maksudnya kalau cara bernyanyi yang baik dan benar tuh sebenarnya seperti apa sih Pak Haji? Menyanyi itu ada beberapa unsur. Pertama lip sync, kemudian notasi, ketiga ekspresi penjiwaan. Dari tiga ini itu memang satu-satu harus benar. Notasinya harus benar, nggak false, ya. Kemudian lip syncnya harus jelas, apa yang kita ucapkan itu clear, jelas. Artikulasinya ya Pak Haji. Ya, artikulasinya jelas. Yang ketiga ekspresi, penghayatan sesuai dengan yang diminta oleh lirik itu sendiri. Nah, itulah tiga unsur daripada bagaimana menyanyi yang baik gitu. Paling tidak itulah. Jadi Pak Haji, kalau misal benar nggak sih kalau misal kayak saya nih pengen nyanyi gitu, nyanyi sesuatu, kita harus benar-benar liatin dulu liriknya, kita harus mengerti dulu lagunya, supaya kita bisa merasakan itu ya Pak Haji. Walaupun misalnya nih Pak Haji, saya kan cengkoknya juga belum yang terlalu sampai mateng banget, tapi kalau kita nyanyinya pakai hati itu sudah bisa dibilang bagus atau enak atau gimana Pak Haji? Cengkok, istilah dia ada cengkok ya. Cengkok itu sebetulnya teknik vokal
yang ada trio dan sebagainya. Misalnya gitu. Gitu. Itu bisa saja tanpa teknik itu lagu itu bisa sangat menyentuh. Misalnya kita nyanyi datar aja, Iya. ya. Tapi ketika notasinya benar. Nginjak notnya benar. Lip syncnya benar, ya, kalimatnya benar, dan penjiwanya benar, itu akan sangat menyentuh, walaupun tanpa cengkok-cengkok tadi. Iya, cengkok-cengkok tadi. Kayak saya kan. Cengkok itu misalnya bumbunya deh. Iya, bumbunya. Iya gitu, kayak bumbu pecak gitu ya Pak Haji. Pak Haji, kalau saya kan jarang latihan nyanyi. Itu sebenarnya diperbolehkan gak sih Pak Haji? Kalau kayak Pak Haji kan masih tetap latihan nyanyi terus gitu. Apakah saya harus maksudnya tetap maintain gitu, harus tetap latihan nyanyi juga? Sesuatu kalau mau abadi ya harus dirawat. Harus terus berlatih. Berarti bisa kali ya saya setiap hari ke studio latihan aja gitu. Ke studio sini lumayan ada studio dekat rumah. Maksud saya ke studio di rumah aja kan bisa latihan. Iya Pak Haji, kalau emang orang mau niat ya Pak Haji. Ya, artinya itu kita bertanggung jawab terhadap karir. Benar. Dan implementasi syukur juga. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan menjaga karir kita gitu. Nah, itu kan tadi kita udah nanya-nanya nih ya Kisyu soal musik gitu. Pak Haji, kalau kayak Pak Haji sendiri gitu ya kan kita kalau ngelihat Pak Haji tuh kayaknya kayak aduh Pak Haji nih orangnya serius banget gitu. Kita kayak aduh kayak takut, kayak sungkan, kayak segan gitu. Pak Haji tuh sebenarnya aslinya gimana sih Pak Haji? Pribadi yang seperti apa gitu biar Kisyu pada tahu gitu. Ketawa kan? Artinya begini. Orang bisa melihat karakter Roma yang sebenarnya misalnya di film atau di podcast ya, di pergaulan gak biasa. Jadi saya nggak merasa membentuk image gitu, nggak merasa begitu, mengalir aja gitu. Apa adanya gitu Pak Haji. Oh, tapi Pak Haji suka bercanda juga nggak sih, tipe yang termasuk senang bercanda? Suka banget, suka pakai banget. Masa sih Pak Haji? Demi Allah. Oh. Karena bercanda itu, tertawa itu sehat. Rasulullah saja suka bercanda, tapi bercandanya tetap di dalam koridor yang tidak melanggar akhlak, tidak melanggar apa. Contohnya begini. Contohnya. Kisah Rasulullah. Ada seorang nenek-nenek cerita kepada salah seorang istri Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini nenek tua ini rajin ibadah, rajin puasa, pokoknya akhlaknya bagus. Kira-kira beliau masuk surga nggak ya Rasulullah? Nabi bilang gini, di surga nggak ada nenek-nenek, gitu. Oh bercandanya gitu ya? Di surga nggak ada nenek-nenek, gitu kan? Nenek itu kan nangis, saya nggak masuk surga juga. Bukan masuk surga, nanti manusia itu di surga kembali muda lagi. Cantik-cantik lagi. Cantik lah, lebih cantik yang sekarang kan gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi bercanda itu sehat. Dan di samping ada nilai-nilai positif ya, menghibur orang itu, bikin orang ketawa itu nilai positif ya. Iya. Tapi kalau marah juga pernah juga dong pasti Pak Haji. Sering. Aduh ya Allah. Tapi marahnya artinya yang kontekstual. Sering artinya suka lah marah. Terutama dalam bidang musik. Itu saya sering marah. Misalnya ada yang mau pentas nih. Ada teknisi nggak benar gitu kan. Sampai sementara ini udah last minute ini. Benar. Ya, itu marah saya. Marah. Bahwa kamu nggak bertanggung jawab gitu kan. Itu marah. Artinya kontekstual. Gitu. Tapi marahnya bukan pakai kata-kata kebun binatang atau menghina orang. Marah boleh tapi jangan menghina. Misalnya tolol kamu kata-kata kebun binatang misalnya. Itu harus dihindarkan ya. Artinya marah ya apa. Tapi di film saya pernah ada tuh. Saya ngajarin nyanyi yang marah-marah tuh.
Tolong amat sih kamu gitu. Itu kan hanya acting ya Pak Haji. Acting. Lah iyalah kadang-kadang begitu. Jadi marah kadang-kadang perlu yang kontekstual, tapi satu bukan karena kebencian, marah itu. Bukan karena benci. Tapi lebih kepada mengkritisi, mengoreksi. Bahwa kamu salah gitu. Kira-kira begitulah. Begitu. Iya benar. Aduh makanya kita kalau duet bareng sama Pak Haji tuh kayak ya Allah harus benar-benar bagus banget, harus benar-benar. Karena kalau enggak kan ya entar takut mengecewakan, kan takutnya kan begitu. Pak Haji berarti dulu dari kecil emang udah seneng nyanyi. Kenapa bisa ketemu sama dangdut tuh gimana ceritanya Pak Haji? Oke. Dari kecil, dari masih kelas dulu SR istilahnya. SR. Sekolah rakyat. Kalau sekarang SD. Iya, sekolah dasar. Dari SR tuh saya sudah menyelami dua dunia musik, Barat dan India. Ya. Kenapa lagu Barat? Ibu saya suka lagu Barat. Dulu kan ada piringan hitam gitu kan. Iya. Nah, saya sering dengar lagu Barat. Saya suka lagu Barat. Dan saya juga suka lagu India. Nah, jadi dua kutub musik ini itu sejak kecil terjadi secara alamiah aja gitu ya, secara alamiah. Nah, makanya kalau saya akhirnya bikin band ya, bikin pop, lagu-lagu Barat, terus di sisi lain nyanyi dangdut, orkes Melayu saat itu kan, sebelum terus dangdut. Nah, seperti itu. Jadi ketemunya tuh Pak Haji tuh yang nemuin kayak gitu tuh sendiri tuh perpaduan antara India. Nah, jadi revolusi musik yang saya lakukan tahun 70 itu merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut. Itu dari pengalaman bakat musik saya ya. Saya suka rock, saya suka sweet sound pop, saya suka lagu India. Maka jadilah soneta sebagai genre dangdut. Berapa tahun udah Pak Haji soneta Pak Haji? Soneta didirikan tahun 70. Masya Allah 70. Kalau saya berkarir udah tahun 60-an udah berkarir. Solo kalir, nyanyi gitu kan. Nah kalau sonetanya mulai tahun 70-an. Tahun 70. Ya Allah sampai saat ini loh masih aktif terus soneta di mana-mana, di festival musik juga hampir tuh ya Pak, setiap tahun tuh ada mulu ya Pak Haji. Festival musik gede tuh pasti selalu ada gitu. Dan sekarang tuh dangdut tuh Pak Haji senangnya anak-anak muda juga udah pada mulai suka Pak Haji, udah pada mulai menikmati. Karena gitu. Penyanyi muda-muda juga suka dangdut. Iya bener, itu dia Pak Haji. Alhamdulillah sih ya Pak Haji, dangdut semakin meluas ya Pak Haji, semakin banyak penggemarnya dan semakin banyak fansnya. Kita sebagai penyanyi dangdut, apalagi Pak Haji sendiri yang punya kasarnya raja dangdut, pasti senang lah ya kalau dangdut ini bisa tetap terus berkembang ya Pak Haji. Iya. Berarti Pak Haji dari kecil tuh emang udah cerdas juga berarti ya Pak Haji, udah bisa nggak nyampur-nyampurin musik dan nyiptain ini itu lagu. Kalau lagu udah ada berapa Pak Haji? Ya Allah udah kagak kehitung deh ini mah. Belum sampai 1000, tapi yang saya nyanyikan lebih dari 1000. Lebih dari 1000? Lebih dari 1000. Kalau yang saya ciptakan belum sampai 1000. Ya Allah, belum sampai 1000, tapi kan udah banyak banget rata-rata penyanyi dangdut semua lagunya Pak Haji kan? Gak semua. Ya Allah Pak Haji. Pak Haji nggak mau nyiptain lagu buat Ayu Pak Haji? Nggak apa-apa kali Haji ngomong yang namanya bercanda, kali aja tiba-tiba Pak Haji set. Kayaknya cocok nih lagu buat si Ayu nih, ntar gue kasih. Iya Pak Haji ya, kan kita nggak tahu ya kesempatan kapan lagi cuy diciptain sama Raja Dangdut ya Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji sekali lagi udah mau main di Kishu TV. Mudah-mudahan Pak Haji sehat terus, makin sukses pastinya. Doain Ayu juga ya Pak Haji, biar tetap terus membawa dangdut lebih baik pastinya ke depannya. Amin. Kishu, itu dia tadi obrolan seru antara aku sama Raja Dangdut kita Pak Haji Rhoma Irama. Sekali lagi jangan lupa yang mau nonton keseruan kita, jangan lupa nonton Kishu TV, like, share, comment, and subscribe. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Makasih banyak Pak Haji.